Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Anwas Masuri. Saya berstatus sebagai salah satu dosen program studi pendidikan matematika STKIP Modern Ngawi. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu program linier. Nah, mata kuliah program linier merupakan mata kuliah wajib di program studi yang terdiri atas 3 SKS dan berada pada semester 4. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami dan mengaplikasikan konsep program linier dalam pemecahan masalah dengan teknik matematis yang efisien. Mahasiswa akan belajar merumuskan masalah dunia nyata menjadi model matematis yang dapat dipecahkan dengan metode program linier. Nah, membekali media dengan keterampilan yang berguna dalam mengambil keputusan efisien di berbagai bidang. Selanjutnya, adapun capaian pembelajaran mata kuliah program linier yaitu memberikan bekal kepada mahasiswa untuk memilih dari beberapa alternatif pemecahan masalah atau persoalan yang paling optimal dalam rangka mengambil keputusan yang tepat. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi, diantaranya bidang pengajaran, di mana pada bidang ini sistem pembelajaran mengacu pada DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Apa yang dimaksud dengan DIA? Delivery adalah suatu proses tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Nah, dari mata kuliah ini CPL menurunkan satu CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian CPMK menurunkan 9 sub CPMK. Nah, dari sub CPMK kemudian disebar lagi dalam 14 pertemuan dan tidak termasuk UTS dan UAS. Nah, CPL Prodi yang diubah pada mata kuliah terdiri atas 4 aspek. Yang pertama yaitu sikap, terus keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Aspek sikap menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Selanjutnya, aspek keterampilan umum mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data. Selanjutnya, aspek keterampilan khusus yaitu mampu mengambil keputusan strategis di bidang pendidikan matematika berdasarkan informasi dan data yang relevan. Selanjutnya, aspek pengetahuan yaitu menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk studi ke jenjang berikutnya. CPMK dalam mata kuliah ini yaitu mampu menganalisa peristiwa-peristiwa nyata yang terjadi dalam masyarakat dengan teori-teori yang relevan dalam masalah pengambilan keputusan pada program linier dengan berbagai teknik kuantitatif baik secara mandiri maupun dalam kerjasama tim. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini meliputi 9 aspek, yaitu yang pertama pendahuluan program linier, yang kedua yaitu model matematika, yang ketiga yaitu penyelesaian masalah program linier, yang keempat yaitu metode grafik, yang kelima yaitu metode simplex, yang keenam yaitu model transportasi, selanjutnya yaitu penugasan, yang kedelapan yaitu program linier bilangan bulat, dan kesembilan yaitu analisis network. Adapun sub CPMK dalam mata kuliah ini yaitu ada 9. Yang pertama yaitu mampu menjelaskan sejarah, manfaat, tujuan, serta perkembangan riset operasi ataupun program linier. Terus yang kedua yaitu mampu memodalkan permasalahan real dalam model matematika. Yang ketiga mampu menerapkan persoalan program linier guna mendapatkan hasil yang optimum. Yang keempat mampu menganalisa masalah program linier dengan menggunakan metode analisis geometri atau grafik. Yang kelima, mampu menganalisis kasus maksimasi dan kasus minimasi guna mendapatkan hasil optimal pada masalah program linier dengan menggunakan metode simplex. Yang keenam, mampu mengidentifikasi sistem transportasi pada program linier dengan menyelesaikan permasalahan transportasi.
Selanjutnya yang ketujuh yaitu mampu menerapkan masalah penugasan terkait dengan program linier. Yang kedelapan, mampu menerapkan program bilangan bulat pada masalah program linier. Yang terakhir yaitu kesembilan, mampu mengidentifikasi sistem transportasi pada program linier guna menyelesaikan masalah dengan analisis network. Nah, selanjutnya untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas mata kuliah ini juga dirancang untuk melakukan kegiatan langsung di lapangan, yaitu dengan mengunjungi tempat usaha yang ada di sekitar lembaga ataupun di sekitar rumah mahasiswa sebagai bahan latihan praktek. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan aspek interaksi yang merupakan proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen untuk mencapai capaian pembelajaran. Nah, dalam konteks ini kami akan menerapkan sistem SCL atau Student Centered Learning. Nah, di sini yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek utama dalam pembelajaran. Nah, dengan pendekatan ini peserta didik akan lebih aktif, reaktif, mandiri, dan inovatif sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Nah, selanjutnya sistem SCL terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama yaitu pembelajaran interaktif, di mana dosen akan menyampaikan materi di kelas sambil menyertakan pertanyaan kepada mahasiswa dan mendorong partisipasi mereka. Yang kedua, terdapat diskusi atau small group discussion yang melibatkan kelompok siswa atau mahasiswa dalam mendiskusikan dengan pengajar untuk menganalisis, menggali ataupun memperdebatkan topik tertentu. Selanjutnya dengan pendekatan ini kami berharap menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih responsif dan partisipatif. Selanjutnya kita akan membahas aspek asesmen dalam proses pembelajaran. Nah, asesmen adalah proses penilaian yang digunakan untuk pengukuran kemampuan mahasiswa secara objektif dalam memahami materi pembelajaran. Untuk mengukur pencapaian pembelajaran, saya menggunakan indikator penilaian sebagai berikut. Yang pertama yaitu kehadiran 10%, tugas 10%, keaktifan dalam diskusi forum 10%, ujian tengah semester atau UTS 30%, dan ujian akhir semester atau UAS 30%. Nah, dengan pola penilaian ini saya harapkan mahasiswa dapat memahami proses penilaian yang saya terapkan secara transparan dan objektif. Nah, demikian pemaparan tiga aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau dikenal dengan DIA. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses pembelajaran yang saya terapkan di kelas dengan metode micro teaching secara tatap muka dengan materi metode Simplex pada pertemuan ke-9. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam perkuliahan dengan Bapak. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah yang kemarin, yaitu program linier dengan subbab yaitu metode Simplex. Nah, tapi sebelumnya Bapak ingin kalian itu lebih fokus terhadap apa yang saya sampaikan nanti, agar tersampaikan dengan lancar seyogyanya. Masalah kita mau berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Oke. Berdoa, saya persilakan berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya jangan lupa nanti kalian saya berikan absensi di pertengahan perkuliahan nanti. Silakan nanti diisi absensinya. Kalau nanti ada yang nggak masuk bisa nanti biar saya itu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam materi di mana kita kemarin sudah mempelajari terkait penyelesaian masalah program linier. Mungkin teman-teman sekalian masih ingat mata pelajaran atau mata kuliah yang kemarin kita bahas, atau materi yang kita bahas kemarin itu apa sih? Ada yang masih ingat? Ayo, yang masih ingat? Oke, kemarin kita sudah mempelajari penyelesaian masalah dengan metode grafik, di mana metode grafik itu hanya menyelesaikan dua variabel saja. Terus
bagaimana kalau kita ketahui ada masalah itu lebih dari 2 variabel, misal 3 variabel, 4 variabel, itu caranya gimana? Ya, caranya adalah kita menggunakan metode simplex ini. Makanya ini saya perkenalkan. Nah, di mana metode simplex ini biasanya dipergunakan kebanyakan itu diaplikasikan ke perusahaan atau di usaha-usaha UMKM atau apa itu untuk mencari optimasi produksi yang akan dicapai. Itu nggih. Yang dicapai apa? Ya tentunya produksinya tinggi dan keuntungannya itu meningkat. Itu nggih. Terus selanjutnya kalau kita tak kenal dengan apa yang namanya metode simplex, sebaiknya kita harus mengenalkan diri atau kita harus mengenal diri antara apa sih metode simplex itu. Nah, di sini ada pendahuluan metode simplex, di mana metode simplex ini adalah alat penting dalam program linear yang digunakan untuk mengambil keputusan alokasi sumber daya yang optimal. Nah, optimal yaitu tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, metode ini memiliki peran kunci dalam berbagai bidang seperti manajemen rantai pasokan. Jadi kita sudah mempelajari produksinya dioptimalkan itu bagaimana. Nah, ini cara ngitungnya. Manajemen rantai pasokan, perencanaan produksi, manajemen resiko, dan keuangan. Nah, tokoh dari metode simplex ini adalah George Danzig. Nah, ini memperkenalkan metode simplex pada tahun 1947. Nah, itu dulunya itu adalah digunakan untuk mencari metode yang optimal terkait konsumsi di medan perang pada Perang Dunia Kedua. Nah, itu ya. Nah, metode simplex ini telah membantu organisasi global mengoptimalkan proses mereka, menghemat waktu dan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi. Nah, ini menjadi landasan riset operasi atau program linear. Nah, dan ilmu komputer serta berperan dalam pengembangan algoritma dan perangkat lunak yang lebih canggih. Nah, dulunya itu masih biasa kita masih menghitung manual, optimalnya gimana sih? Tapi dengan adanya metode simplex ini mempercepat penghitungan kita, apalagi di era digital ini, di era komputer yang yogyanya dulu itu sangat jarang dan sekarang itu sudah umum. Nah, itu sudah digunakan di dalam sistem komputerisasi ini. Terus selanjutnya penggunaan metode simplex tidak hanya memecahkan masalah kompleks saat ini, tetapi juga menjadi landasan bagi perkembangan lebih lanjut dalam bidang riset operasi atau program linear. Nah, ini memberikan alat yang kuat bagi para pengambil keputusan untuk menghadapi tantangan optimasi dalam lingkungan bisnis yang kompetitif dan dinamis dengan tujuan mencapai hasil yang optimal dalam konteks yaitu bisnis dan organisasi. Nah, biasanya kalau kalian itu mempunyai UMKM di rumah itu pasti akan berpikir, iya sih mendapat keuntungan yang lebih banyak. Pastilah kalian akan memproduksi barang yang lebih banyak walaupun keuntungannya itu lebih sedikit. Maksudnya dengan keuntungan lebih sedikit tapi barang yang keluar lebih banyak itu akan memberikan keuntungan timbal balik yang lebih banyak juga. Seperti itu. Ini sih yang dipraktekkan dalam metode simplex. Terus selanjutnya, nah ini ada tujuannya. Apa sih tujuan dari metode simplex? Nah, tujuannya yaitu metode simplex adalah suatu pendekatan yang sangat signifikan dalam program linear. Nah, tujuannya sangat beragam. Pertama, tujuan utama adalah menemukan solusi optimal dalam konteks pemodelan matematis. Dari masalah dimodelkan dalam bentuk matematisnya. Nah, terus dengan maksimal atau minimalkan fungsi tujuan, metode simplex memungkinkan mengambil keputusan untuk mencapai alokasi sumber daya yang paling efisien dan menguntungkan. Jadi dari kita mempunyai masalah atau enggak masalah sih, intinya kita mempunyai produk apa yang kita miliki dan di situ ada masalah dan kita bentukkan atau kita olah ke dalam bentuk matematika di situ. Kan kalian masih ingat toh membentuk masalah-masalah ke dalam bentuk matematika yang dulu di pertemuan awal-awal kita sebelum metode grafik itu sudah kita bahas. Masih ingat kan teman-teman? Oke. Terus selanjutnya metode ini mendukung analisis sensitivitas yang memungkinkan organisasi untuk mengukur sejauh mana perubahan dalam parameter model atau kendala dapat mengaruhi hasilnya. Nah, ini sangat penting dalam mengantisipasi
dan menyesuaikan dengan perubahan lingkungan bisnis dan swasta. Tuh, yang ketiga, selain itu metode Simplex berusaha menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Nah, dengan menjadikan solusi yang terstruktur dan terukur, para pengambil keputusan dapat dengan cepat mengevaluasi alternatif dan mengurangi resiko kesalahan yang mungkin terjadi selama proses pengambilan. Jadi dalam proses penghitungan literasi, model Simplex ini kita akan melakukan uji coba di mana uji coba itu kita melakukan proses iterasi. Jadi nanti iterasinya bukan hanya 1 kali saja, tapi bisa sampai 5 kali, 4 kali, dan itu kita harus mencari yang solusi yang optimal. Nah, ini adalah tabel Simplex-nya. Nah, tabel penyusunan persamaan tersebut dalam tabel. Nah, tabel Simplex pertamanya itu seperti ini. Jadi kita memasukkan saja nilai-nilainya. Ini variabel dasarnya itu Z, X1, X2, X3, X4, X5, dan ini Z, ini adalah surplusnya. Nah, masukkan variabel selanjutnya yaitu X3, X4, dan X5. Nah, di sini kita isikan satu-satu sesuai ini, yaitu 1, negatif 3, negatif 5, 0, 0, 0, dan 0. Itu ya, sesuai dengan isiannya. Jadi isiannya itu seperti ini 0, ini 1, jadi ini 1, negatif 3, negatif 5, 0, 0, 0, 1, 0. Itu ya, udah dimengerti? Oke, kita kembali lagi ke tabel mana tabelnya seperti ini. Nah, selanjutnya apa langkah kita? Langkah kita adalah memilih kolom kunci. Kolom kuncinya yaitu dengan kita melihat nilai negatif, paling negatif di Z. Nilai negatif di Z itu apa? Di situ nilai Z di paling negatif di sini angkanya berapa di sini? Nilainya berapa? Nilainya negatif 5. Negatif 5 sama negatif 3, paling negatif mana? Negatif 5. Jadi negatif 5 kita memperoleh yang namanya kolom kunci. Dari kolom kunci itu kita akan memperoleh yang namanya akan membagikan dari NK dibagi kolom kuncinya. Jadi nanti akan kita peroleh seperti ini. Nah, memilih baris kunci. Baris kunci itu memilih barisnya. Jadi caranya apa? Caranya yaitu kembalikan lagi caranya adalah membagikan NK ini dengan nilai X2 ini, karena ini adalah negatif paling tinggi di Z. Jadi nanti 0 dibagi negatif 5, terus 8 dibagi 0, 15 dibagi 3, terus 30 dibagi 3, dan hasilnya adalah nanti seperti ini. Hasilnya adalah seperti ini. Kita peroleh yaitu 0 terus tak hingga 0 terus tak hingga sama 15 bagi 3, 5 atau minimum, terus 30 bagi 5. Nah, di sini kita cari yang nilai yang terkecil juga di dalam bagian ini. Nilai terkecilnya berapa? Di sini adalah 5. Ini tidak termasuk, kita nggak hitung ini. Yang dihitung itu adalah fungsi nilainya di sini. Yang mana kecil berapa nilainya pembagiannya? Pembagiannya dibaris ke ketiga, yaitu 15 per 3, yaitu 5. Nah, kita ketemukan adalah baris kunci. Setelah kita memperoleh baris kunci, otomatis kita memiliki yang namanya angka kunci. Angka kunci didapat dari mana? Angka kunci didapat dari perpotongan dari kolom kunci dan baris kunci. Nah, perpotongan ini akan kita sebut yaitu angka kunci. Itu ya. Oke, selanjutnya kita mengubah nilai-nilai baris kuncinya. Baris kuncinya yaitu nilai kunci diubah dengan cara membagikan dengan angka kunci, yaitu 0 dibagi 3. Maksudnya ini mengubah nilai-nilai baris kunci, yaitu nilai kunci diubah dengan cara membagi dengan angka kuncinya. Angka kuncinya mana? Angka kuncinya adalah di 3. Nah, baris kuncinya adalah ini. Kita bagikan 0 bagi 3, 3 bagi 3, 0 bagi 3, 1 bagi 3, 0 bagi 3, 15 bagi 3. Kita peroleh baris kunci yang baru itu adalah X2. Kalau ini sudah dikerjakan berarti ini pindah ke sini. Jadi kita isikan di sini. Jadi 0, 1, 0, 1 per 3, 0, dan 0.
Terus selanjutnya apa langkah kita? Langkah kita adalah mencari baris baru antara X2 dan X5, X3 dan X5. Kita cari baris barunya lagi dengan cara yaitu dengan baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Nah, ini adalah mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Nah, caranya ini. Caranya adalah baris lama dikurangi koefisien kunci dikali nilai baris baru. Jadi negatif 5, misal kita ambilnya tadi yang berapa toh? Negatif 5, jadi kita cari yang nilai Z-nya dulu. Negatif 5 dikurangi negatif 5 negatif 3 negatif 5 0 0 0, kita kalikan koefisiennya adalah koefisien itu yang ini. Koefisien ini kalau kali ini koefisiennya ini, kalau kali baris ini koefisiennya ini. Kalau kita cari yang baris ini kita koefisiennya ini, gitu ya. Gitu. Jadi kita kalikan aja koefisiennya dikali dengan nilai baris kunci baru. Baris kunci baru tadi adalah negatif 5 0 1 0 1/3 0 dan 5. Nah, kita dikurangkan yaitu kita memulai baris baru yaitu negatif 5 negatif 3 0 0 5/3 0 25. Terus selanjutnya baris kedua yaitu 2 0 1 0 0 8. Nah, kita juga cari angka koefisiennya adalah X3 ini itu 0. Otomatis kita kalikan 0. Nah, kita akan memperoleh batasan yang kedua ini 0 dikali 2 0 1 0 0 8. Kita kurangkan pengkalian 0 kali barisnya itu, yaitu kita peroleh 2 0 1 0 0 8. Masih bisa mengikuti? Terus selanjutnya kita harus dihabiskan di baris keempat atau batasan ketiga. Kita peroleh 6 5 0 0 1 dan 30. Nah, baris koefisiennya yaitu 5 dikalikan baris barunya yaitu 0 1 0 1/3 0 5. Selanjutnya kita kurangkan dan kita memiliki baris baru yaitu 6 0 0 negatif 5/3 1 dan 5. Mungkin ada pertanyaan dari sini? Belum ya? Oke, agar lebih mendalam dalam proses pembelajarannya ini, mungkin teman-teman ini buka di halaman terakhir, di mana di sini silakan membentuk kelompok dengan cara menghitung 1 sampai 4 dimulai dari mana dulu. Oke, selanjutnya kan sudah terbentuk kelompok tuh, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, silakan nanti didiskusikan masing-masing. Nah, di situ ada beberapa soal, di mana soal-soal ini ada 4, di mana soal ini nanti bisa dikerjakan menggunakan metode simplex. Gitu ya. Jadi tugas kalian yang pertama, yang pengen Bapak tahu masih ingat atau tidak dengan materi yang lalu, buatlah model matematikanya dari dari kasus 1, kasus 2, kasus 3 dan kasus 4. Jadi nanti silakan ke depan nanti biar dokumentasi sama teman-teman. Oke? Apakah ada kesulitan? Oke, baik kalau gitu mungkin dari masing-masing kelompok ataupun ada kelompok yang mewakili mungkin
bisa maju ke depan untuk bisa menuliskan solusinya saja dulu. Jadi nanti kita lihat bentuk matematikanya bagaimana, nanti kita ulas satu-satu. Jadi bentuk matematikanya dulu, nanti dibarengkan sama teman-teman apakah sama atau tidak. Jadi nanti biar bisa didiskusikan gitu ya. Oke, silakan siapa yang mau maju? Saya tunjuk aja, Mbak Yuta, silakan. Ya. Ya, Mbak Yuta mungkin bawa teman. Pinjam spidol, Mbak. Ya. Spidol udah ada. Oh ya. Iya, 2 orang nggak apa-apa. Ya. Yang soal nomor pertama aja nggak apa-apa. Terima kasih atas perhatiannya dalam mata kuliah ini. Jika saya ada salah kata, salah ngomong, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.